Teh, Iya, Bu. tidak bisa melihat sejak kapan? Sejak saya lahir, Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Apa kabar sahabat UMV? Semoga sehat ya, insyaallah. Semoga juga kebersamaan dengan keluarganya di rumah, di pekerjaannya, aktivitas dengan rekan-rekan kerja di kantor dan sebagainya yang ada di mana ya, di jalan gitu ya, sedang menuju ke kampung halaman dan nanti mah bisa keburu macet cenah gitu. Semoga berkah pokok namanya yang di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan. Yang lagi bersekolah semoga studinya lancar insyaallah. Juga yang berkeluarga semoga Allah jadikan keluarganya adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah keturunannya solih solihah insyaallah. Sahabat UMV, kita kembali bersua kembali deh ya temen nih. Pak Baliut kayaknya. Berjumpa dengan saya Trio Agus Kusmanto, dan di konten kali ini kita akan membahas setelah konten yang kemarin itu kita bahas tentang takwa. Hari ini kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita dengan pembahasan mengenai tawakal gitu cina. Tawakal teh naon? Namun sebelumnya silakan sahabat UMV di antos ya, ditunggu dukungannya, like-nya, kemudian subscribe-nya begitu. Dan jika dirasa bermanfaat, boleh ya di-share, dibagikan ke teman-temannya dan di sosmednya masing-masing. Juga ditunggu di antos juga ya silaturahminya di kolom komentar begitu insyaallah. Baik sahabat UMV, setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang apa itu takwa, artinya takwa itu adalah ketakutan yang didasarkan karena khawatir Allah tidak menerima amal kita sebagai ibadah dan akan memunculkan kehati-hatian sehingga akan muncul tekad kepada kita untuk mencari ilmu sebenar-benarnya
agar setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi nilai pahala di sisi Allah dan juga menjadi ladang ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sahabat UMV, apa korelasinya dengan tawakal? Nanti gitu ya, kita akan bahas. Tawakal itu adalah kalau dilihat dari bahasa secara harfiah, tawakal itu adalah tawakkala. Ya tawakilu, ada dalam sifat Allah itu mutawakil, gitu ya. Nah, artinya adalah mewakilkan. Kalau kita lihat dari pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka beliau menyebutkan tawakal itu adalah berpasrah diri atau menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Maksudnya adalah apapun yang terjadi, apapun yang diterima, apapun yang dialami, maka itu semua adalah kehendak Allah dan sudah barang tentu itu yang terbaik di hadapan Allah, juga yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, kita runut ya di kitab Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis Arba'in itu. Maka disebutkan di sana ada istilah bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa zaujihi. Jadi maksudnya sudah ditetapkan, ditentukan boh rizkina teh gitu sahabat UMV, boh ajalnya teh gitu ya, kematiannya, boh aktivitasnya, amal-amalnya, wa amalihi wa zaujihi, boh jodohnya, boh pasanganana gitunya, itu sudah ditetapkan semua. Maka ketika kita berproses nih mencari rizki, bekerja dari pagi pulang malam begitu ya, bahkan 3 bulan tidak pulang-pulang si Gabang Toyib 3 bulan gitu, 3 tahun namanya 3 lebaran gitu, tidak pulang-pulang begitu untuk mencari rizki, mencari nafkah gitu. Nah, proses itu dijalankan, tetapi ujung-ujungnya naon cik? Tawakal gitu ya. Setelah proses itu dijalankan dengan tadi merunut kepada khasyah, takut kepada Allah dan hati-hati, gitu ya, khawatir aktivitas kerja kita tidak menjadi amal soleh. Kemudian akhirnya tawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, begitu. Ya udahlah, kita mah ikhtiar sudah, ya. Kemudian melakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan ilmunya sudah, begitu ya. Maka akhirnya goal akhirnya adalah tawakal, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang menetapkan segala perkara bagi kita, termasuk apa yang kita usahakan, gitu ya, apa yang kita kejar, apa yang kita lakukan sebagai sebuah proses gitu. Nanti kita sudah adu gelajar, naon adu gelajar teh sudah dug hulupet nyawa gitu ya lah, karena bahasa nukara itu lah pokoknya sudah berusaha sedemikian rupa sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan, nih saya tuh udah berdagang dari pagi tapi nah untungnya bersakia. Nah, itu berarti dalam takdirnya Allah. Apa yang harus kita lakukan adalah tawakal, menerima bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan ternyata rizki mah bukan apa yang kita sangkakan. Kita berdagang gitunya, untungnya menisa etik. Padahal kita menyangkanya rizki kita hanya dari jalan itu. Tapi ketika pulang ke rumah kan gitu, ada yang silaturahmi, misalnya ini mah ya, tamu dari saudara kita yang sudah lama tidak berkunjung ya, dari luar negeri misalnya teh. Tiba-tiba membawa sesuatu, itu juga bisa menjadi jalan gitu ya. Itu juga menjadi, jadi istilahnya begini, tidak boleh mempersempit prasangka kita terhadap kekuasaan Allah. Ya, abongkena kita bekerja di satu bidang, kita mempersempit rezeki kita datangnya dari itu, hanya dari jalan itu. Tidak, kalau kita sudah bertawakal, lihat ya surat At-Tolak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sing saha-saha naon atuh. Siapapun orangnya yang bertawakal kepada Allah, itu akan dibukakan jalan keluar. Gitu ya. Fahuwa hasbuh. Maka baginya Allah, cukup Allah saja. Gitu ya. Tidak mengejar dunia, gitu.
Bahkan kalau kita lihat dari sejarah biografi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah, itu bekerja misalnya gini, dagang jam, membuka toko jam gitu ya, Syekh Al-Albani itu hanya 2 jam. Hanya 2 jam, selebihnya mah ibadah, nulis di kitab Imam Malik gitu ya, sampai akhir hayat beliau rahimahullah itu digunakan untuk menulis kitab gitu. Karena apa? Dunia mah akan segera berlalu. Tawakal ujung-ujungnya. Kan semua itu mah adalah kehendak dari Allah gitu ya. Kita toh-tohan mencari jodoh, gitu cenah. Mencari calon-calon nih. Hayang nu kieu, hayang nu kitu. Cari di Facebook, sugan ada kenalan. Datang ke majelis taklim, sugan we kenging pasangan atau calon yang soleh atau soleha gitu ya. Tapi lagi-lagi tawakal ujungnya. Ya, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Boleh jadi kita ta'aruf dengan si A, si B, si C dan sebagainya, tetapi yang jadi jodoh kita adalah orang lain gitu. Karena apa tadi? Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menetapkan segalanya. Makanya dalam hadis tadi Imam Nawawi rahimahullah menukil bikatbi rizkihi, ya sudah ditetapkan rizkinya, wa ajalihi kematiannya, wa amalihi dan amalnya, wa zaujihi dan pasangannya gitu ya. Dan tentu memang kalau kita merunut dari tawakal ini, artinya berpasrah diri kepada Allah terhadap segala sesuatu, ini adalah implikasi dari nilai takwa tadi. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan dibukakan jalan keluar dari kehidupannya, dari masalah yang dihadapinya, dari jalan terbaik meski tidak disangka oleh dirinya. Gitu ya. Dan apa? Dengan begitu dia bertawakal kepada Allah karena usaha mah udah ya, usaha non usaha secara lahiriah bekerja gitu ya, sempurnakan pekerjaannya, sempurnakan ikhtiarnya, dan kemudian ikhtiar batinnya apa? Ikhtiar akhiratnya adalah dengan menggapai derajat takwa. Ya, setelah itu beres mahnya batinna diusahakeun, lahirna diusahakeun gitu. Nah, akhirnya tawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Karena capek, sahabat UMV, capek kalau kita hanya mengejar sesuatu sesuai dengan logika kita. Harus sesuai dengan prasangka kita. Ya, lamun teu kieu bakal kitu, lamun teu kitu bakal naon deui dan sebagainya. Betapa banyak orang yang dilanda musibah gitu ya. Berapa tahun yang lalu kan tsunami, tapi ada satu rumah dilewatan gitu. Dilewatan ku air laut teh gitu dan selamat. Betapa banyak terjadi gempa bumi gitu ya. Tapi ada beberapa yang selamat gitu. Padahal di sampingnya, di sekitarnya rumah roboh ya, mayat bergelimpangan. Nah, ini boleh jadi Allah yang berperan semua ini karena kita berusaha untuk tawakal. Ya, dalam cek logika mah gempa sakieu besarna gitu. Ya, pasti kematian yang akan dialami. Tapi enggak begitu menurut Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah segala bentuk prasangka. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan iyyakum wadhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Sebagian jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah akdzabul hadits, sedusta-dustanya perkataan. Artinya mari kita jadi lamun dinu terapi mental mah sahabat UMV ini disebut dengan mind talk gitu ya. Kita berbicara mengkondisikan pikiran kita, mengkondisikan hati kita supaya ya itu tadi, hari ini insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah hari ini saya akan memperoleh rezeki. Insya Allah hari ini tugas saya beres. Insya Allah hari ini anak-anak juga barager. Insya Allah hari ini mendapatkan sesuatu yang lebih dan seterusnya. Ini adalah berbicara kepada diri kita untuk menyemangati, karena itu tadi setiap prasangka akan menjadi kenyataan. Gitu ya. Ini indadhani abdi bi, Allah itu sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Kata hambanya teh kieu, doa ieu mah mana mungkin dikabulkeun tuh teu kakabul wae geuningan. Ya, dan yang kana oge gitu ya. Dan mempersangkai Allahnya juga dengan begitu.
Berarti bukan Allah yang tidak mengabulkan, tapi karena prasangka kita yang mengatakan bahwa doa kita tidak terkabul, ya udah itu yang diterima gitu ya. Ya hari ini mahnya mungkin naon tiba-tiba aya nu ngirim cenah gitunya. Ada di prasangka geuna gitu ya. Kita mempersempit kemampuan kita padahal Allah sudah memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya barang siapa yang mengenali dirinya, potensinya, maka faqad arafa rabbahu. Maka sungguh dia akan mengenali siapa Robnya. Ya, potensi kita tuh sebenarnya yang terbaik gitu ya. Allah sudah menyiapkan, tidak ada yang keliru dalam penciptaan Allah, termasuk menciptakan diri kita semua. Tidak ada yang melarat karena kelaparan, tidak. Karena Allah sudah mempersiapkan semua itu. Tinggal apa? Ujungnya adalah tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah selagi kita sudah mengupayakan dengan ikhtiar sebaik mungkin. Itu ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cukuplah Allah. Dengan begitu apa? Kita akan merasa tenang. Ya, ente siga nu diudag-udag ku naon kaperyogian. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat ke-15 Allah mengatakan siapapun ya yang menginginkan harta dunia dan perhiasannya nyasok emang enggak. Allah mah tidak akan pernah memberikan kerugian sedikit pun baginya. Jadi yang ingin menjadi miliarder sok asal ikhtiar najing laras. Ingin menjadi jabatannya naik tinggi gitu ya, prestis, dipuji orang gitu ya, populer dan sebagainya sok wae. Allah mah tidak akan melarang-larang, tidak akan menghalang-halang. Itu semuanya terjadi ketika kita mengikhtiarkannya. Tapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Kata Allah dalam ayat seterusnya ayat ke-16 surat Hud, mereka itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apapun di akhirat illan nar, kecuali hanyalah neraka tusiannya. Jadi maksudnya adalah siapapun yang mengejar kekayaan dunia, prestis di dunia, kehidupan dunia yang akan segera kita tinggalkan, ya silahkan. Tapi bahayanya kalau itu semua tidak disandarkan tawakal kepada Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah, maka ancamannya adalah ilanar. Mereka semua tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali hanyalah api yang menyala-nyala di neraka gitu ya. Walina'udzubillah. Makanya tentu betapa banyak kalau kita lihat dari sejarah Qarun ya, bermohon kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi, doakan supaya saya menjadi orang yang kaya. Nah, ternyata memang itu terjadi. Dan Qarun pun ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Sampai 100 ekor keledainya itu membawa di punggungnya 100 pasang 100.000 gitu ya. 100.000 kunci gudang-gudangnya dari Qarun. Itu saking kayanya. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak tawakal tuh ya sahabat UMV ya. Karena tidak tawakal kepada Allah, kekayaannya tidak disandarkan untuk ibadah kepada Allah, bahkan menjadi kufur gitu ya, lupa gitu. Makanya ketika dia berjalan ngagiringkeun gitu nya, ngagiringkeun teh naon atunya. Ya, menggiring keledai-keledainya. Tapi tiba-tiba qadarullah si tanah yang diinjak itu retak. Nah, sehingga menganga itu ya, siga lubang gitu. Dan akhirnya keledai-keledainya terperosok sama dengan Qarunnya. Terjerembab sehingga si tanah ini menutup kembali sahabat UMV. Nah makanya kalau kita menemukan harta yang ada di dalam tanah gitu, harta Qarun cina gitu, itu sejarahnya begitu. Ya dan banyak juga yang lainnya, Sa'labah dan sebagainya. Kemudian ada satu kisah penutup ya, satu kisah dari Wais Al-Qarni. Ini Masya Allah, beliau bukan sahabat, beliau bukan ulama yang terkenal gitu ya. Tapi karena kehidupannya tawakal kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kisahnya begini sahabat UMV, Wais Al-Qarni ini seorang pemuda. Suatu saat Rasulullah pernah berpesan kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Suatu saat engkau harus mendatangi Wais Al-Qarni, mintakan doa kepadanya. Nah, cenah minta doa kepadanya gitu ya. Bukankah kalau dipikir ya secara logika sahabat UMV,
Umar dan Ali itu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Nah, pasti juga doanya terkabul, doanya mustajab. Nah, kenapa harus meminta kepada Wais Al-Qarni? Ya, dan ternyata jawabannya adalah Wais Al-Qarni ini seorang pemuda yang taat, yang hormat kepada ibunya, kepada orang tuanya. Wais Al-Qarni hidup di pinggiran Yaman, di sebuah kampung, ya kampungnya kampung pisan gitu-gitunya, jauh dari peradaban gitu sahabat UMV. Nah, Wais Al-Qarni ini suatu saat dipanggil oleh ibunya, Wais, ya mak gitu ya, kalau kita menyamperkan, menghampiri, mengabulkan, mendekati, mendatangi ibunda kita kalau memanggil kita, ya ada apa mak? Wais, ibu teh sudah tua, sudah sakit-sakitan, ingin sekali ibu teh, emak teh pergi ke Mekah, ingin melihat Ka'bah, ingin meraba Ka'bah, ingin tawaf, ingin ibadah haji. Apa yang dijawab oleh Wais Al-Qarni? Ini dasar orang solehnya, dasar, orang soleh teh dasar. Anak yang soleh mah jawabannya teh, iya mak, insya Allah Wais akan bantu mak supaya sampai di sana. Nah gitu. Jadi selanjutnya karena memang sudah musim haji itu sudah mendekati gitu sahabat UMV, Wais Al-Qarni ini bekerja mencari kayu bakar ke hutan, kemudian dijual ke pasar. Nah untungnya ditabung ingin membeli unta atau kuda, ya unta untuk perjalanan ke ibadah haji tadi ya, ke Mekah, dari Yaman ke Mekah. Nah semakin dekat sahabat UMV waktu ibadah haji, waktu musim haji semakin dekat, dan ketika dilihat tabungannya belum mencapai gitu ya, masih kurang, sangat kurang, masih sedikit. Ya sudahlah, Wais ini pergi ke pasar, kemudian membeli seekor anak kambing. Ya, anak kambing udah kecil gitu ya, namanya juga anak kambing. Membeli. Kemudian apa yang dilakukan? Hari-hari esoknya Wais Al-Qarni menaiki bukit, turun naik gitu ya, lari ke bukit, kemudian ke bawah lagi 11 kali bolak-balik. Kemudian tiap hari begitu sahabat UMV, tiap hari begitu sampai mendekati waktu haji datang gitu ya, waktu keberangkatan ibadah haji. Nah kata ibunya, Wais, gimana mak sudah mau ke sana, mau ke Mekah, mau menunaikan ibadah haji. Ayo mak, kita berangkat sekarang. Tuh anak soleh mah gitu. Ya, bersandar, menyandarkan diri kepada Allah. Sudah ikhtiar sudah dilakukan, ngumpulkan uang walaupun memang belum mencapai gitu ya, teka kumpul gitu ya untuk membeli 1 ekor unta. Ya itu tadi, ikhtiar sudah dilakukan, tapi akhirnya adalah tawakal kepada Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Wais? Dia menggendong ibunya. Ya, ibunya digendongan, tangan kanannya membawa makanan buat nanti di perjalanan gitu, tangan kirinya menjinjing pakaian salin. Kebayang sahabat UMV, seorang pemuda sayang kepada ibunya, menggendong untuk pergi ke Mekah, di punggungnya ada ibunya, ada emaknya, di tangan kanannya ada makanan, di tangan kirinya ada pakaian. Itu ternyata latihan menggendong anak kambing turun naik bukit 11 kali tiap hari itu adalah untuk melatih supaya Wais ini bisa menggendong ibunya. Sampai akhirnya kata sebelum berangkat itu tetangga-tetangganya nyinyir gitu ya. Mana mungkin kamu bisa melakukan itu. Nanti kalau tiba musim dingin, makmu akan kedinginan. Saking dinginnya maka pembuluh darahnya akan pecah. Makmu akan mati Wais gitu. Duh kumahanya cek Wais teh. Kemudian ketika musim panas akan teriknya matahari akan menyayat kulit makmu sehingga makmu akan sakit dan sebagainya, akan jatuh sakit dan sebagainya. Ya, kekurangan air dan sebagainya. Maka Wais pun juga berpikir, tapi tawakal kepada Allah sahabat UMV. Akhirnya dengan bermohon kepada Allah untuk dilindungi, berangkatlah dengan menggendong emaknya. Ya, di hampir sampai sahabat UMV, emaknya ini pingsan. Aduh, tegang. Ya, khawatir Wais Al-Qarni ini. Takut ada apa-apa dengan emaknya. Mak diguyah-guyah.
ya ditepak-tepak pipina teh. Banyak bahasa yang ini ya sahabat UMV ya, nanti terjemahkan. Diguyah-guyah, ditepak-tepak gitu ya pipinya. Mak bangun, mak bangun. Ini sudah sampai, udah di depan Ka'bah nih mak. Sambil Wais menangis gitu ya. Ya Allah, andaikan ini usia terakhir dari emakku gitu ya. Maka izinkanlah beliau untuk melihat Ka'bah walaupun sesaat. Ini doa anak soleh sahabat UMV. Hingga akhirnya qadarullah ibundanya itu siuman melihat ini kita ada di mana Wais? Ma, ini kita ada di Mekah, Ma. Ini di depan kita ada Ka'bah. Ma bukannya ingin kesini, ingin melihat Ka'bah, ingin bertawaf, Ma, kita sudah sampai. Maknya melihat ya dengan tersenyum, ayo Wais kita bertawaf, ayo Ma. Tapi ketika akan digendong, maknya melihat di bahunya, di punggungnya Wais itu sudah berceceran darah. Gitu ya. Wais itu apa? Enggak mak, enggak ada apa-apa. Iya, anak nu soleh sahabat UMV. Anak yang soleh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Semoga anak-anak kita juga ya menjadi anak yang soleh, soleha insya Allah. Nah kemudian enggak apa-apa mak, enggak apa-apa, digendong maknya bertawaf. Ya, dan akhirnya kata Rasulullah, ya ini adalah pemuda yang akan dijamin masuk surga. Karena apa? Karena tadi tawakalnya kepada Allah. Kalau bakti kepada orang tua sudah jelas gitu ya, sudah jelas itu adalah amal yang luar biasa, ya luar biasa pahalanya di hadapan Allah luar biasa. Ya, apalagi dia bertawakal kepada Allah, sudah prosesnya dijalankan semua dan termasuk akal, tidak logis gitu ya, jalan gitu ya, uyuhan we kuat gitu. Nah, sekarang mah enak ibadah haji, umroh gitu ya, itu bisa berapa jam, 9 jam sudah nyampe dari kita, dari Indonesia gitu. Dengan enak, selamat gitu. Ini Wais Al-Qarni luar biasa. Itu pelajaran penting bagi kita adalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang kita alami, ya itu adalah yang terbaik di mata Allah dan juga yang terbaik untuk kita. Ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah yang mengetahui rahasia di bumi dengan rahasia di langit. Gitu ya, termasuk rahasia tentang kita. Ya, kapasitas kemampuan kita seperti ini, dikasih ujiannya seperti ini, Allah udah maha tahu, tidak akan pernah zolim. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa untuk tetap terus berharap kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah berbuat zolim. Ini haram tu zulmal li nafsi. Allah mengharamkan baginya untuk berbuat zolim kepada hambanya. Ya, percaya kepada Allah dengan iman, takwa, dan tawakal. Demikian sahabat UMV kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya. Dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Boleh ditunggu ya komennya di kolom komentar. Kita bersua kembali di lain kesempatan insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Trio Agus Kusmawanto mohon undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Iya Bu, tidak bisa melihat sejak kapan? sejak saya lahir Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
melalui program Wakaf Al-Quran Braille. Bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini.